bahwa manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan. Termasuk juga kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Tapi kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta untuk kemudian dia bertingkah laku seenaknya di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada panduan untuk kemudian bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akan bisa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala memang tidak mengikuti panduan-panduan yang sudah dipandu oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah sampaikan kepada kita penciptaan manusia itu sempurna, summa radatnahu fi asfala safilin. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala hinakan menjadi aspal, menjadi keraknya api neraka. Kalau memang itu tidak dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya memang Allah kasih buat kita itu akal pikiran untuk kemudian memilah dan memilih mana yang hak dan yang batil. Dan Allah sempurnakan dengan firman-firman-Nya, dengan ayat-ayatnya untuk kemudian memandu kita. Kalau sering di bulan Ramadan itu disampaikan oleh para asatid kita, Sahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia. Dan pelaksanaan terhadap petunjuk itu dan sebagai pembeda Al-Furqan. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan yang hak dan yang batil, maka ketika seseorang itu memilih yang hak, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang terbesar adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala dan dipersilahkan untuk tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika dia memilih kepada fujur atau kepada yang batil, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan hinakan. Dan sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya mengingatkan kepada kita semuanya, kalau di dalam surat Bani Israil ayat 36 Allah sampaikan penegasan kepada kita untuk menggunakan akal pikir kita. Wala takfu ma laysa laka bihil ilm. Jangan kamu sekali-kali melakukan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Inna sam'a wal basara wal fuada kana ulaika anhu mas'ulah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, kesemuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk apa? Kegiatan-kegiatan semua, seluruh anggota tubuh kita itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu melakukan kegiatan-kegiatan kesehariannya dan kemudian mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah dipetunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan selamat. Dan ketika dia tidak sesuai dengan petunjuknya, maka dia akan celaka. Dan kebanyakan kita semuanya manusia itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 179 itu sangat luar biasa yang menjadi perhatian buat kita. Wala qadarna li jahannama katsiran minal jin wal ins. Sungguh telah aku ciptakan isi neraka jahanam yang diperuntukkan untuk jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu aku kasih hati tetapi tidak untuk memahami tanda-tanda kebesaranku. Lahum la yusiruna biha walahum adanu la yusminuna biha ulaika kal an'am balhum adol.
ulaika humul ghafilun. Dan aku kasih mereka pendengaran tidak untuk mendengar ayat-ayat Allah, aku kasih penglihatan tidak untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Kalau fikir kita itu kita tidak digunakan, maka Allah sampaikan kepada kita itu seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih jelek daripada binatang ternak. Ada orang yang membunuh anak kandungnya, ada anak kandung yang membunuh orang tuanya, dan seterusnya. Balhum adol, bahkan lebih jelek dari itu. Sesungguhnya yang kita gunakan itu adalah hal yang sederhana. Ketika Allah sampaikan kepada kita, ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah lalai, tidak mengingat Allah dalam aktivitas-aktivitas kesehariannya. Bagaimana mungkin ketika tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan melakukan sebuah kemaksiatan-kemaksiatan? Kalaulah dia mengingat Allah, tentu dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan tertipu dengan dunia yang dengannya kita mengingat-ingat dunia sehingga kita lupa untuk mengingat Allah. Padahal dunia ini sarana untuk kemudian mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kesuksesan yang hakiki adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian dibukakan pintu surga dan kemudian ditempatkan dalam surga. Ya ayat Tuhan nafsul muta'ama'ina irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.